Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita. Jadi hari Jumat kemarin pas itu pada Jumatan saya ngebit sebuah project di project.go.id. Ternyata di situ ada hal yang mencurigakan. Kemudian saya bid, kemudian saya dibalas. Itu yang pekerjaan yang saya bid itu adalah pengerjaan edit PowerPoint. Di situ tertulis pekerjaannya yaitu retype atau ketik ulang file gambar ke dalam Microsoft Word, kemudian nanti dikirimkan dalam bentuk PDF atau PowerPoint seperti itu. Kemudian saya dapat balasan nih dapat balasannya tanggal 19, tapi saya baru tahunya kemarin. Untuk buka untuk saya kirim Instagram ke project manager Ahmad Damar. Ini langsung saya hubungi ya kemarin itu di Telegram. Kemudian saya hubungin, pertama chatnya seperti ini: Assalamualaikum, perkenalkan saya Heru Soro, saya yang bid project di project PowerPoint gitu. Kemudian dibalas bahasa Inggris. Waduh, ternyata proyek bahasa Inggris juga saya. Di situ nggak ada keterangannya, sedangkan saya nggak begitu bisa bahasa Inggris, nggak bisa, dibilang nggak bisa. Kemudian saya disuruh untuk ngisi biodata ini karena coba-cobalah, karena kebetulan saya lagi sepi job kan. Saya kerjakan full name, saya isi, kemudian kemudian dia nanya, apakah ini job pertama online-mu? Ya, ini job pertama saya bilang gitu. Sebenarnya saya sudah pernah dapat si job online, tapi biar enak saya baru gitu aja. Kemudian di sini dijelaskan gambaran umum mengenai proyeknya, yaitu menulis konten di dalam dokumen gambar. Katanya mereka itu butuh diketik ulang, ditranslate di Microsoft Word, kemudian dibuat dalam bentuk format PDF, kemudian dikirim ke email perusahaan mereka gitu. Apakah kamu bisa? Saya bilang ya, saya bisa gitu. Saya nggak begitu bisa bahasa Inggris ya, ini cuma pengertian dalam benak saya. Kemudian dia ngasih tahu harganya pekerjaannya itu ada 30 gambar yang sudah ready. Kemudian dia meminta kita untuk mengerjakan 30 gambar itu untuk diketik ulang dalam waktu 48 jam dengan cost itu per image $50. Nah, kemarin itu saya nggak baca detail, saya pikir wah $50 30 image gitu kan, wah gede juga gitu, saya bilang gitu. Dan di bitnya itu perintahnya nggak hanya ketik ulang, suruh mempercantik PowerPoint. Pikir saya itu ya, kalau $50 kemudian 30 slide PowerPoint diedit semenarik mungkin kan, perintahnya di yang waktu saya bid kan seperti itu. Saya kira masuk akal itu $50. Saya nggak baca sampai ini, ternyata 30 image itu 1.500 dolar USD. Kalau saya baca ini mungkin nggak saya kerjakan, atau kalau nggak mungkin saya kerjakan tapi iseng-iseng aja. Nah, saya iakan, saya bisa gitu kan, ini untuk di font size nya 10 atau 12 Times New Roman dan ini. Nah, ini nggak saya kerjakan, ini saya buatnya single spacingnya saya buat 1,5, kemudian saya pakainya Cambria gitu. Kertasnya A4, iya saya buat A4 betul. Nah, kemudian saya bisa ini kata dia mau dibuatkan ininya. Kemudian intinya saya harus komitmen kalau sebelum mengerjakan itu, ya saya komit gitu kan. Kemudian diberilah tugasnya seperti ini. Nah, ini bleng. Nah, ini cuma kayak gini, suruh di perintahnya di sini cuma retype. Udah saya input ulang, saya kerjakan di pakai ChatGPT, saya upload gambarnya, kemudian langsung
masuk, saya minta langsung di ChatGPT nya itu langsung bentuk dalam Word, jadi saya nggak copy paste lagi, langsung di situ diterima, ya udah jadi gitu. Singkat cerita 30 image itu sudah saya kerjakan semua, sudah selesai, sudah saya bentuk PDF, tapi baru saya kirim tadi. Sebenarnya sudahnya kemarin itu emang saya buat supaya mepet waktunya 48 jam itu biar nggak ini gitu. Nah, biar nggak dikira terlalu mudah gitu. Nah di sini setelah pas saya mengerjakan sebelum selesai ini, saya sudah sadar, sudah baca-baca ulang, ternyata itu 30 image itu $1.500 USD, dan itu kan harga yang fantastis dan nggak mungkin gitu. Nah, jadi di sini saya sudah tahu kalau ini, tapi tetap saya kerjakan pakai ChatGPT, toh itu nggak lama. Ya emang sengaja mau saya rekam buat saya share ke teman-teman semuanya biar tahu modus ini. Nah, kemudian ini saya kirim this is my job is finished gitu. Saya kurang tahu bahasa Inggris apalagi grammar itu, yang penting asal ngucap gitu, asal ketik. Kemudian ya katanya apakah sudah selesai, saya bilang ya, kon ngirim ini ya, ini di gini again di submit here for review, untuk direview kirim ke situ. Saya kirim dalam bentuk PDF. Kemudian jam 10:09, kemudian jam 10:45, cukup lama ini, dia katanya direview, katanya reviewnya sukses dan sudah diklarifikasi, itu tanpa kesalahan, cukup bagus. Kemudian karena kemarin perjanjiannya salarinya itu 1.500, ini dibuat 1.600 sebagai apresiasi. Kemudian saya disuruh untuk menghubungi financial manager, kemudian saya hubungi financial manajernya, kemudian saya itu DC Steve Cisman. Nah ini saya bilang saya dapat kontaknya dari Mr. Damar ini. Kemudian oke, saya diberi form untuk isi, diberi form, saya isi, kemudian saya kasih email yang kedua, nomor HP-nya saya nggak pakai nomor HP kedua, ini nomor HP saya. Kemudian akan diproses, oke gitu. Nah, untuk menerima pembayaran saya diharuskan membuat akun di bank skylandbank.net ini. Kemudian saya klik, saya buat akunnya, saya buat, tadinya di sini 0 ya. Ini screenshotnya saya kirim ini. Kata dia kalau udah selesai kasih tahu, saya screenshot, saya kirim. Nah, kemudian ini agak lama juga dia kirim lagi, mungkin dikira biar nggak sibuk ini, biar agak dijeda juga, biar terlihat nggak cuma ngelayan saya aja gitu mungkin, atau mungkin yang ditipu banyak, nggak tahu juga. Kemudian yes I have, ini saya sudah mendapatkan. Wah, ini di akun saya ini ada totalnya 26.651.290 sesuai dengan $1.600 tadi ya, jika dikalkulasikan dalam rupiah. Oke, saya disuruh kontak support, kemudian saya bingung kontak support, saya menghubungi Ahmad ini, ternyata kontak support yang dimaksud itu adalah kontak support yang di akun bank ini. Nah, kemudian saya chatting, ini isi chattingnya, saya tanyakan bagaimana untuk withdraw ke lokal bank gitu. Hello, can I help you today gitu. Kemudian I want to withdraw my phone my bank local, can you help me please, go to your dashboard and click on local bank transfer. Kemudian ya, kemudian enter a routing number for this transaction. Kemudian enggak, apa saya ini langsung ya. Nah, kemudian ini saya klik semua, tadi sudah proses. Saya isikan lagi aja ya, biar lebih jelas. From
jumlah yang mau di ini 6651 250, saya tarik semua ini ya, kemudian nama saya kasih Heri Soro, kemudian nomor HP Heri Soro gitu. Ini saya buat kayak gini tadi. Nah, kemudian suruh masukin invalid routing number, itu tadi saya kan tanya di sini katanya 1234 itu dari mana tadi. Nah, the default code for the routing number is 1234. Kita proses set. Oke, nah di sini saya harus memasukkan INT code for this transaction. Kemudian saya ini nanya, ini di sini belepotan karena saya nggak bisa INT code ini. What means INT code? The INT code is security key for transaksi, which is usually used for several withdraw. Ini adalah kode transaksi untuk keamanan dalam withdraw. Saya bingung gitu. Pertama ini dijelaskan kamu harus bayar ke bank untuk withdraw kode dengan fee 80. Ini maksudnya dolar apa ya? Iya kayaknya 80 dolar. Saya langsung tanya bagaimana membayarnya. Kemudian dijelaskan di sini local bank account detail from your service will generate by our bank, enter dari banknya mereka ini. Ini di sini setelah seolah-olah itu banknya udah lain bank ya, udah nggak ada kaitannya sama ini gitu lah. Kali ini bank. Kemudian untuk generate-nya itu waktunya adalah 7 menit. Setelah 7 menit itu void error gitu. Jadi harus bayar dalam 7 menit. Oke, make for me I will pay. Oke, 80 ini artinya 1.400.000 IDR di negara kamu. Ya, saya setuju, saya bilang gitu. Oke, nah ini kan dibuatkan waktunya 7 menit. Oh yes. Nah ini sama dia dikirim ini OVO nih. Dikirim surat transfer ini nih. Nah ini 1.400.000. Nah ini di sini penipuannya. Coba. Kalau kita tergiur 1.400.000 ini melihat. Karena orang berpikir isi rantai duit. Di sini 26 juta. Diambil 26.450. Diambil 1.400.000. Masih ada 25 juta. 25.200. Masih untung lah ya. Jadi ya ini nanti setelah dikirim ke sini ke OVO ini, ke top up OVO ini untuk nanti nggak mungkin kita dapat INT ini, soalnya ini bank-bank apalah ini websitenya juga pokoknya nggak inilah. Emang ini kalau tampilan sekilas, tampilan untuk apa namanya, tampilan untuk website banknya ini sudah rapi sih. Biasanya kalau penipu-penipu itu nggak rapi kayak gini, ini udah rapi kayaknya dia. Ini saya oke, saya harus ke bank, saya tidak ada saldo, saya bilang kayak gitu. Padahal nggak ada saya kerjain. Nah, 1.400.000. Nah, jadi makin canggih ini buatan ininya. Kalau yang zaman dulu itu numpuk-numpuk ya, kelihatan banget kalau tulisan ini bukan tulisan ini. Kadang-kadang ini cuma PNG gitu. Kelihatan banget kalau apa namanya websitenya abang-abangan. Ketika nah ini ketika dipersempit kayak gini dia responsif. Karena yang biasanya enggak responsif sama sekali. Wah, cekak-cekak kalau dibuka di HP sama di komputer itu beda jauh. Demikian tadi untuk share kali ini. Intinya untuk kita, ayolah kita sadar, jangan sampai tertipu. Ini apalagi ini di project ID, saya heran juga dia masang jebakan Batman di project ID. Kan ini yang ngebit di sini bukan orang-orang yang gaptek ya. Kalau orang gaptek nggak tahu project ID ini apa. Jarang lah orang yang tahu project ini. Ini kan
rata-rata emang orang yang sudah terbiasa jadi freelancer. Mungkin secara mereka adalah freelancer yang baru pemula, jadi wah kaget dapat segini. Emang kalau kan banyak content creator yang mengatakan kalau kerja kita sebagai freelancer, kalau dapatkan customernya itu luar negeri itu kita lebih dihargai. Jadi mungkin sasarannya seperti itu, orang-orang yang baru. Ini kan jelas tidak masuk akal. Kita hanya retype 30 halaman, 30 image ini. Yang pertama sih cuma segini. Itu bisa kita kerjakan dengan ChatGPT dan tanpa typo satu huruf pun, sesuai semua. Bisa udah saya cek acak ya, enggak semua, maksudnya saya cek acak halaman berapa gitu, saya cek sesuai semua ya. Cuma saya lihat di ujung-ujung kalimat atau untuk ujung kata per paragraf ini di beberapa halaman pas semua gitu. Jadi itu bisa dikerjakan mungkin waktunya hanya sekitar 10 menit. Dia mau bayar dengan harga 26 juta, itu kan nggak masuk akal. Jadi kalau kita sampai ketipu dengan uang, dengan proyek kayak gini, itu terlalu gitu. Sama aja ngebet pengen bomboan gitu. Korban karena ini anggap aja totoan, taruhan, judi gitu. Kalau nasibnya baik ya kita dapat, kalau nggak berarti kita nggak dapat. Anggap aja saya 1 juta 400 itu kalah judi gitu. Jangan sampai seperti ini, karena ini udah jelas nggak mungkin. Ini sama aja kayak slot itu nggak mungkin menang, tapi masih ada aja ya. Mungkin oh iya, ini juga mungkin nggak gitu, masih ada juga yang pasang, yang kirim ke itu. Dengan kode-kode. Oke, itu saja dari saya. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang mudah tertipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.